5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar nih. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita masih belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Tentunya tidak ya adik-adik ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan kita? Nah adik-adik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Ya, contohnya dengan saling menghargai, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Kemarin kalian sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh pesertanya. Nah, di sini di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Di sini ada 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring ini yang dipertunjukkan. Tari piring itu berasal dari Sumatera Barat adik-adik. Dalam melakukan gerakan, penari akan menggunakan piring sebagai properti tari. Nah, piring itu diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan dari tari piring ini. Keunikan lain adalah penari ini melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Ini tadi keunikan dari tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Adik-adik, pertunjukan tari itu terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian itu akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan dengan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Unsur tari. Dalam tarian itu terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Nah, keharmonisan itu akan membuat sajian tari ini menjadi indah dan menarik adik-adik. Unsur tari itu terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Yang pertama, unsur tari yang utama nih adik-adik, yaitu gerak. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari ini diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda loh adik-adik. Gerak tari sendiri terbagi menjadi 2, yaitu gerak tari murni dan gerak maknawi. Nah, gerak tari murni ini adalah gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, kalau gerak tari maknawi itu mempunyai arti tertentu. Itu unsur pertama yaitu gerak. Lalu unsur kedua dalam tari yaitu tata busana atau pakaiannya adik-adik. Nah, tata busana
dari tari ini meliputi semua pakaian yang dikenakan oleh penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Nah, tata busana tari ini harus disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Nah, tata busana membantu penonton akan menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Kalau adik-adik tahu ya, misalnya ada tari Bambang Cakil ya, di situ melawan penjahatnya adalah Buto begitu. Nah, itu pakainya busananya yang mencerminkan bahwa itu tuh raksasa, monster atau Buto kalau dalam bahasa Jawanya. Lalu unsur tari yang ketiga ada tata rias ya, tata rias wajah dari penarinya. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari itu harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan ya seperti bedak, lipstik, pensil alis, perona mata, perona pipi seperti itu. Nah, tujuannya apa rias wajah ini? Ini untuk mengubah tampilan wajah penari agar sesuai dengan karakter tarian yang akan dibawakan adik-adik. Jadi kalau tidak dirias ya tidak akan sesuai dengan karakter dari tarian tersebut. Lalu unsur tari yang keempat itu adalah iringan tari atau musiknya. Nah, iringan tari ini merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari ini dapat berupa permainan alat musik secara modern atau tradisional ya. Nah, iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh. Misalnya ada tepukan tangan, hentakan kaki, siulan, dan nyanyian. Kalau kalian pernah melihat tari keca adik-adik, itu kan iringannya itu dari mulut para penari ya. Ada juga ditambah dengan iringan musiknya, tapi lebih kuatnya adalah iringan dari mulut penari tersebut sendiri. Nah, di sini bisa juga menggunakan alat-alat musik tradisional, misalnya gamelan adik-adik ya. Bisa juga memakai angklung dan lain sebagainya. Itu tadi unsur-unsur tari ya, ada gerak, tata busana, tata rias, dan iringan tari. Lalu unsur yang kelima ada properti tari. Nah, properti tari ini alat-alat yang digunakan untuk menari ya. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Nah, properti tari ini dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lainnya. Nah, tadi kalau di tari piring itu kan propertinya adalah piring ya. Lalu ada selendang, misalnya di tari gambyong itu memakainya selendang. Lalu kalau tari reog itu memakai topeng. Tari topeng itu juga memakai topeng ya. Tari kuda lumping itu memakai kuda kepang ya. Kuda-kudaan seperti itu dari anyaman bambu. Nah, pemilihan properti tari ini harus disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan adik-adik. Lalu unsur tari yang berikutnya adalah tempat pertunjukan ya. Nah, seni tari itu memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Nah, tempat pertunjukan tari biasanya disebut dengan panggung. Secara umum jenis pentas tari itu ada dua, pentas tertutup dan terbuka. Kalau pentas tertutup itu diadakan di dalam ruangan, kalau pentas terbuka itu diadakan di luar ruangan, misalnya di lapangan, halaman rumah, atau bahkan mungkin di jalan ya. Itu tadi ya unsur-unsur dalam tari. Adik-adik, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan budaya. Sebagai pelajar, kalian dapat menjaga persatuan dan kesatuan itu melalui penghargaan terhadap budaya kalian itu. Ya, budaya tersebut harus kita jaga. Nah, mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin tadi ya, merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Nah, semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adik-adik pasti masih ingat ya tentang nilai-nilai dari sila keempat Pancasila. Adik-adik, di sini ada contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini contoh kegiatan bermusyawarah yang semangat kekeluargaannya adalah menjenguk teman sakit, menerima keputusan penetapan ketua kelas, turut serta aktif membantu acara kegiatan warga. Itu harus dengan semangat kekeluargaan. Nah, contoh bermusyawarah di sini adalah berdiskusi menentukan siapa yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, lalu bermusyawarah dalam menentukan ketua kelas, menentukan pembagian tugas acara agar kegiatan warga ini dapat berjalan dengan baik. Lalu gotong royongnya apa? Oh, ketika teman kita yang sakit, ya kita membawakan makanan yang dibawa saat untuk menjenguk teman kita yang sakit. Lalu gotong royongnya apa dalam pemilihan ketua kelas? Nah, bisa dengan pemilihan ketua kelas itu dilakukan bersama-sama dengan satu kelas tersebut. Lalu gotong royongnya untuk membantu acara kegiatan warga, kalian bisa mendirikan atau ikut mempersiapkan tempat acara kegiatan warga berlangsung. Adik-adik, dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah itu sangat penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukannya dengan musyawarah. Nah, salah satu contoh kita tidak boleh bermusyawarah itu adalah mengerjakan tes atau ujian. Nah, itu kalau ujian kita tidak boleh bermusyawarah. Di sini ada kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang harus dikerjakan sendiri tanpa dilakukannya musyawarah. Contoh kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah adalah menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara lomba 17-an, membuat kelompok kerja siswa atau membuat tugas kelompok. Itu harus dilakukan dengan musyawarah. Tapi ada juga yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Contohnya mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket kelas yang sudah ditentukan ya, lalu membeli jajanan atau makanan ringan, membuat prakarya, pergi ke belakang atau ke toilet sekolah. Itu tidak bisa dilakukan dengan musyawarah. Itu harus dikerjakan sendiri-sendiri. Kamu mau ke belakang, mau buang air kecil, tidak perlu bermusyawarah dengan teman-teman. Itu adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan sendiri. Nah, di sini ada bacaan tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu adik-adik dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya ini mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas karena pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap adik-adik, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugutnya resah adik-adik. Ia menengok ke kiri dan ke kanan.
Tiba-tiba ditendangnya tuh kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida tidak bergeming adik-adik. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida itu tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida ini selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Lalu pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut adik-adik. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih dia sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, dari Ida ini kita belajar adik-adik bahwa kita itu harus mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang tidak baik. Ya, di sini menjadi seorang pemimpin itu harus jujur, menjadi teladan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, tidak seenaknya sendiri menjadi pemimpin. Ida ini menjadi ketua kelas ya kan. Dia harus menjadi contoh atau teladan bagi teman-temannya. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Lalu kalian bisa bertukar pertanyaan itu dengan teman kalian. Lalu kalian akan saling menjawab pertanyaan yang ditukarkan tadi. Contohnya di sini Kak Citra sudah membuat beberapa pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Nah, dari bacaan tadi ciri-cirinya mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai ya. Lalu di bacaan tadi bisa juga kita buat kalimat tanya atau pertanyaannya, apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Nah, alasannya karena Ida tadi pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga ketertiban kelas. Pertanyaan berikutnya yaitu kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika? Ya karena Gugut belum belajar, malah bermain bola ya adik-adik ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang? Karena Gugut minta bantuan contekan kepada Ida. Apa bujukan Gugut agar Ida mau memberikan contekan? Ya tadi Gugut akan memberikan uang 10.000 untuk uang jajan Ida, untuk Ida bisa beli kue di kantin. Mengapa Ida menolak permintaan Gugut? Ya karena bagi Ida menyontek dan memberikan contekan itu adalah perbuatan yang tidak jujur, bahkan bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan.
Nah, adik-adik, kalian nanti akan diminta membuat teks pidato. Kalian masih ingat ya, teks pidato itu harus memuat satu, salam pembuka, lalu yang kedua ada pendahuluan, inti ya, lalu keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, lalu ada penutup dan salam penutup. Pada pembelajaran sebelumnya Kak Citra sudah banyak memberikan contoh-contoh pidato yang bisa kalian buat. Nah, sekarang kalian membuat teks pidato berdasarkan pemikiran kalian sendiri ya. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.